Ya, selamat malam semuanya. Ya, Pak Boro di saat ini sehat-sehat saja dan bisa jumpai kalian semuanya teman-teman Pak Boro. Lanjut cerita kita. Memang cerita apa ya? Ya, intinya dulu Pak De punya cita-cita menjadi pencipta lagu ya. Maunya sih bahagiakan kamu. Bade menciptakan lagu dengan penuh harapan puasa tiap malam karena gak ada warung buka malam. Mau makan harus lewat hutan dan itu menyeramkan. Ya, dengan penuh harapan penghayatan ya. Ya, membayangkan sesuatu untuk mencipta lagu dan dengan penuh inspirasi serta berimajinasi ya, jalan-jalan bareng atau loncat-loncat bareng gitu ya. Dan yang paling penting adalah dengan penuh harapan ada yang mau mendengarkan. Dan hingga saat ini Pak De masih hobi dengarkan sendiri. Ya, itulah perjuangannya. Pak De membuat lagu, kemudian menyanyi sendiri, kemudian rekam sendiri, main musik sendiri, kemudian diupload sendiri, dan paling penting adalah semua support sistemnya hasil pinjaman ya, bukan cicilan. Ya, saya nunggu komentar ya, 5 menit, tidak ada. 1 jam. Tidak ada. 1 hari ada 1 komentar. Aku senang banget ya, ada komentar yang sangat memotivasi ya, dan aku membukanya komentar tersebut dan ternyata dia hanya menanyakan, "Kang, ini lagu atau suara knalpot?" Saya pikir apakah dia belum bisa bayangin ya antara knalpot dan hotspot. Beda banget ya. Ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada kejujuran di sana dan begitu datang tiba-tiba dan itu menjadi motivasi yang sangat membangun ya. Karena segala sesuatu itu kalau kita bercermin pada orang lain itu cenderung lebih objektif. Dan Pak De tentu saja tidak menyerah ya, dan saya berkata dalam hati ya, kalau di internet tidak ada yang mendengarkan ya sudah gitu ya. Mungkin Pak De bisa ngamen saja kembali ke profesi semula gitu ya. Jadi masih ada jalan lain. Ya, di hari itu memang Pak De minjem gitar punya tetangga. Ada tulisannya di situ ya. Kasih stiker gitu ya, tulisannya itu lucu banget ya, tapi ya nggak apa-apa ya, punyanya dia kok gitu, aku kan cuma minjem. Ada tulisan, awas hati-hati minjem gitar, Danis Adiatma aja nggak gue kasih pinjem. Waduh, pakai pentung banyak sekali di situ. Dan aku pikir Danis Adiatma itu adalah seorang violis ya, bukan gitaris gitu. Tapi biarlah lah, yang penting Pak De bisa minjem gitu aja. Walau butut barangnya, tapi sangat merdu suaranya ya. Gak apa-apa, yang penting bisa berkarya. Kayak gitu. Biasanya kalau ngamen gitu tuh aku suka banget pakai celana butut berlobang ya. Minimal ada lubang 5 lah gitu. Di depan 2, di belakang ada 3 gitu. Dan setiap lubang itu dikasih plester ya, aksesorisnya ya. Dikasih plester gitu. Seharusnya kan di plester hidungnya atau kepalanya atau jidatnya gitu ya. Tapi ini kita pakai plester aja di celananya gitu ya. Dan itu merupakan seragam kerenku. Keren banget ya, penuh keyakinan banget kalau pakai pakaian kayak gitu, celana kayak gitu ya. Dan kaos yang paling favorit Pak De Borok adalah kaos oblong ya, kaos oblong warna putih di situ. Dan barusan aku tulisin di situ. Aku tulisin seperti ini biar menarik banyak orang ya untuk memberikan sumbangan ya atau memberikan penghargaannya bagi seorang Pak De Borok yang lagi ngamen. Aku tulis dengan spidol keponakan ya, dan
Aku tulis seperti ini ya, sebagian rezekimu ada rezeki orang lain. Nah, modus banget. Dan inspirasi itu ada ketika aku habis pengajian ya, pengajian tentang sodakoh ya. Jadi kamu dengerin Pak Ade Borok dan tekan like, subscribe, share itu merupakan sodakoh juga ya. Karena aku bisa senang di situ. Dan tentu saja memotivasi ya. Ya, ntar jika ada hasil dari apa ya, dari ngamenku tadi, aku pengen juga lah menraktir yang punya spidol itu ya, karena bagaimanapun sekecil apapun harus aku hargai ya, dan itu sebagian dari rezekiku juga kan, dan rezeki orang lain. Nah itu maksudnya kayak gitu. Kemudian Pak Ade berdiri di pinggir jalan, nah biasa lah ya. Kemudian biasa, mental udah tertata dengan baik ya, karena aku sudah ikutan diklat, harus percaya diri dan ungkapkan apa yang ada di dalam jidat gitu ya. Dan Pak Ade berusaha ke arah situ ya, pede banget pokoknya ya. Kemudian aku mainkan waktu itu nada C mayor ya. Dan judulnya keras banget ya. Aku nyanyi waktu itu adalah berjudul Kasihanilah aku sebelum menjadi kekasihku. Lupa, kembali. Judulnya kasihanilah aku sebelum jadi kekasihmu. Kumbal banget rayanya ya. Ya, lagu hits yang Pak Ade buat yang belum sempat kunyanyikan dan belum dirilis waktu itu ya, dan kali ini sebagai bahan percobaan aja waktu itu gitu, maksudnya gitu. Dan saya mulai menyanyi, orang lewat gitu ya, banyak yang lalu lalang sih memang. Saya semakin semangat ya, karena walaupun lewat doang, tapi dia menikmati walaupun hanya seberapa detik, sekilas saja menikmati lagu aku ya. Dan ada yang senyum, ada yang kasih apa ya namanya, kasih gai, ya, dada gitu ya, menyapa dengan body language yang saya kira sangat ramah banget ya. Dan ada satu anak yang kiss bye gitu, kasih senyum, kasih cium jauh ya. Tapi saya banget anak kecil ya. Satu orang kemudian berhenti ya. Saya senang sekali dan terlalu baper di situ ya. Dan saya pikir dia mau memberi uang atau menaikkan sesuatu gitu. Ternyata dia cuma berkata dan menanyakan sesuatu, mas gitu. Toilet ada di mana ya? Kontan saya berpikir bahwa apakah saya harus jadi toilet saja? Karena jelas penghasilannya ya. Tapi aku pikir enggak lah. Kasihan gitarku yang selalu menemani perjuanganku. Ya semoga enggak melebihi kasih sayang kekasihku. Pak Ade sangat semangat, dan dari pasar malam Pak Ade pindah ke kafe. Pak Ade nyanyi di sana, orang-orang makan. Pak Ade menyanyi lebih keras lagi ya, agar supaya dengar dan menarik perhatian. Mereka tetap makan juga. Saya menyanyikan lebih romantis, semuanya romantis banget lah. Hampir nangis kayak gitu tuh, tapi mereka tetap makan juga. Heran aku ya, kenapa? Saya menyanyi lagu sedih, mereka tetap makan juga. Saya menyanyi lagu bahagia, mereka tetap makan juga akhirnya. Dan pada saat itu juga ternyata aku pikir bahwa yang paling sukses malam itu bukannya saya, tetapi nasi kucing. Laris banget dia. Dan Pak Ade pikir bahwa suatu saat nanti bahwa kafe itu kita beli aja ya, biar kita bisa ngamen di situ setiap hari, setiap malam ya. Itu adalah bentuk perjuangan. Kemudian saya pindah lagi ke pasar lagi esok harinya ya, penasaran ya, mengapa hanya sedikit yang memberi gitu. Padahal semua aksesoris, semua kemampuan sudah aku keluarkan sampai jurus terakhir ya. Jurus terakhir layuan gombal ya. Ya, saya pikir besok pagi adalah hari pasaran ya. Biasanya hari pasaran itu ramai banget orang datang gitu ya. Kemudian seperti biasa saya memakai seragam dan seterusnya perlengkapan perang di situ.
Dan tiba-tiba ada seorang pedagang yang berkata, "Mas, jangan menyanyi dulu," katanya gitu. Lah, kenapa? Dia menjawab, "Suaramu membuat lupa bayar." Lalu pergi dia. Sial banget ternyata dia. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke kalau gitu. Ternyata ada pengaruhnya juga ya pesonaku seperti itu ya. Dapatnya nggak apa-apa is. Tapi kalau begitu terus aku harus bagaimana gitu? Ya nggak apa-apa. Lebih baik membantu jualan aja boleh gitu. Saya bertanya, sebagai apa Bu? Dia ngomong lagi dia. Buat lagu kamu judulnya Daganganku. Hah? Mengapa begitu? Masa aku harus buat lagu tentang baju celana rahasia perangkat wanita? Langsung saja aku tolak ya, karena menyinggung undang-undang pornografi kalau gitu ya. Dan gak enak jika dinyanyikan anak-anak nanti gitu. Bagaimanapun juga saya pengamen bersyariah loh. Akhirnya saya merenung, mungkin saya bukan ditakdirkan menjadi penyanyi ya. Saya mencoba menjadi pencipta lagu, tapi masa harus ungkapin yang tadi tuh? gagal lagi, gagal total jadi pengamen ya. Tapi nggak apa-apa juga, masih ada jalan lain gitu. Maka harus dicari pengganti yang inovatif ya, kreatif dan elegan. Ya, Pak D harus berpikir keras, sekeras batu-batuan di lautan ya. Lalu saya harus menjadi apa? Itu yang menjadi bahan pemikiran saat itu ya, sambil ngitungin nyamuk-nyamuk berterbangan di langit-langit ya. Tiba-tiba saya mendapat ide ya. Kalau suara saya tidak bisa membuat orang menangis karena terharu, mungkin bisa membuat orang menangis karena tertawa. Kita kebalik aja logikanya ya. Biasanya kan orang menangis karena terharu, menangis karena sedih. Ya, kita bikin aja orang menangis karena tertawa. Bisa gak ya? Ya oke, inovasi baru ya. Saya kemudian berusaha beralih profesi ya. Mungkin dari pencipta lagu jadi pengamen gagal. Sekarang menjadi apa ya? Lawakan nih. Oke lah, beli curhat-curhatan gitu ini ya. Tapi nggak apa-apa wis. Yang penting bisa meluapkan rasa atau kebosanan di dalam kehidupan ya. Seperti itu pokoknya ya. Dan motivasinya adalah bisa menghibur diri aja dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi kamu dan orang lain ya. Oke. Kalau penyanyi gagal orang bilang bahwa suaranya kurang bagus, enggak apa-apa ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol di sini dan lain-lain gitu ya, gagal juga enggak apa-apa, soalnya cuma mencoba-nyoba aja kayak gitu deh. Dan tentu saja rasanya kok ada yang lain gitu ya. Karena begini ya, kalau orang ngobrol-ngobrol itu tidak ada yang mendengarkan itu sedikit sakit. Sedikit sakit ternyata ya, ada rasa sakit di situ. Nggak mau ngobrol, nggak mau dengerin nih. Dan ternyata juga kita ngobrol-ngobrol di sini juga ternyata komennya juga lebih pedas daripada koyok cabai. Iya, telepon berkali-kali berdering. Kamu bilang apa? Seperti ini, seperti itu ya. Nggak apa-apa wis ya. Ya. Pada saat itu ya pertama naik panggung, kata-kata klasik saya yang terucap di mulutku adalah selamat malam semuanya, dan mereka diam. Saya bertanya lagi ya, apakah semuanya sehat? Hasilnya tetap sama, tanpa jawaban. Saya bertanya lagi, apakah teman-teman semuanya bahagia? Diam lagi dan hanya memandang. Mereka saling memandang. Dan kali ini saya gunakan jurus yang paling ampuh ya. Saya bertanya sekali lagi, apakah ada yang punya uang? Tiba-tiba semua menjawab, tidak. Kayak gitu, ternyata seperti itu, dan saya bisa nangis bareng-bareng di sini.
Ya, saya mulai sadar hidup itu sebenarnya seperti profesi ya. Kadang kita merencanakan sesuatu tapi hasilnya beda. Kita ingin menjadi penyanyi, ternyata jadi pengamen. Ingin menjadi pengusaha, ternyata jadi pembuat proposal. Ingin mencari investor, ternyata mencari orang yang mau membaca proposal. Ingin menjadi kaya, ternyata kaya pengalaman. Tapi apakah itu berarti kita gagal? Belum tentu ya. Mungkin kita hanya sedang mencari jalan yang paling cocok ya. Karena hidup tidak selalu berkata inilah jalan kamu. Ya. Kadang-kadang hidup juga berkata coba yang ini, coba yang itu. Kalau coba gagal, hidup berkata lagi mungkin ya, coba yang lain. Kita coba lagi, gagal lagi. Jadi saya punya kesimpulan bahwa ini hidup atau sedang mengikuti audisi. Gagal mulu ya, nggak apa-apa wis. Perjalanan hidup memang seperti itu, tapi nggak apa-apa juga gitu. Walaupun kita sudah berkorban waktu sekian lama ya, kasihan ya orang yang menjadi korban di situ. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu adalah buah kesabaran dan buah keikhlasan dan sebagainya ya. Semoga Tuhan memberikan gantinya yang lebih baik. Tapi dari setiap kegagalan itu kita mendapat sesuatu ya. Dari menciptakan lagu, Padi Borok belajar memahami kamu ya. Dari menjadi pengamen, Padi belajar berani pamer. Dari menjadi musisi, saya belajar memetik gitar ya. Dan ternyata bahwa orang yang tidak tertawa itu lebih menakutkan daripada investor yang tidak membalas proposal gitu. Ternyata intinya kayak gitu. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya, Mas Borok, sebenarnya profesimu apa? Saya akan jawab, tergantung keadaan aja. Kalau ada gitar ya saya jadi musisi, kalau ada di jalan sambil pegang gitar ya saya jadi pengamen, kalau ada mikrofon saya jadi apa ya, pidato ngaco gitu ya, kalau ada modal ya saya jadi pengusaha, kalau ada investor saya jadi orang yang sangat sopan gitu ya, sopan banget biar dapat duit. Dan kalau tidak ada apa-apa, saya tidak menjadi diborok. Karena yang paling penting itu profesi boleh aja berubah ya. Rencana boleh berubah, jalan hidup boleh berubah. Tapi semangat untuk terus mencoba jangan sampai berubah. Semangat untuk berusaha jangan sampai berubah. Semangat untuk sayangi kamu ya jangan sampai berubah gitu ya. Karena mungkin kita tidak langsung menemukan pekerjaan impian atau yang kita tuju ya. Mungkin kita harus mencoba banyak hal. Mungkin kita harus berganti arah. Mungkin aku harus dekat dengan kamu. Mungkin hari ini kita harus menjadi sesuatu, besok menjadi sesuatu yang lain. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting kita tidak berhenti bergerak ya. Bergerak kemana nih? Bergerak ke samping kanan, ke samping kiri, depan, atas, belakang, bawah gitu ya. Kadang-kadang jalan menuju kesuksesan itu tidaklah harus lurus gitu. Ya seperti rambutku itu berkelok-kelok. Kadang berbelok, kadang menanjak, kadang menurun, kadang buntu, kadang masuk gang bini orang. Salah kamar. Tapi kalau kita tetap mau mencari jalan ya, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan tempat kita. Dan Pade masih mencari. Dulu mencari nada, lalu mencari penonton, lalu mencari receh, lalu mencari bahan lawakan, dan sekarang masih mencari modal usaha. Dan akhirnya mencari kamu. Gaya banget ya. Tapi Pade percaya selama kita masih mau berusaha dan mencoba, kita belum benar-benar dikatakan gagal ya. Karena gagal itu bukan ketika kita jatuh,
Gagal itu ketika kita jatuh lalu tidak mau bangun lagi. Nah itulah ketabrak tronton, mau bangun cara apa lagi? Kegagalan yang sangat brutal ya. Ya, kalau jatuh seharusnya bangun ya. Kalau salah belajar ya. Kalau gagal coba lagi. Kalau tidak bisa menjadi penyanyi jadi pengamen. Kalau pengamen tidak laku jadi stand up komedi mungkin. Kalau stand up komedi tidak lucu jadi pembicara motivasi ya. Kalau pembicara motivasi tidak ada yang mendengarkan, buat podcast ya. Kalau podcast tidak ada yang mendengarkan, bicara sendiri aja di kamar. Kalau di kamar masih tidak ada yang mendengarkan, berarti waktunya introspeksi ya. Jadi jangan takut berganti arah, jangan malu memulai dari bawah, jangan merasa rendah. Kalau setiap pekerjaan yang halal adalah bagian dari perjuangan, hal ini mungkin kita belum menjadi apa yang kita impikan. Tapi bukan berarti kita tidak akan pernah sampai. Tidak, masih butuh waktu dan perjuangan ya. Mungkin kita hanya sedang mengambil jalan memutar. Ya, ambil jalan memutar ya mungkin ya. Dan siapa tahu ya, jalan memutar itu justru memberi kita pengalaman ya. Pengalaman, teman, pelajaran, cerita kehidupan, dan yang paling penting adalah bahan lucu-lucuan ya buat anak cucu nanti. Ya, Pak Ade dulu suka mencipta lagu, kemudian menjadi pengamen untuk dipromosikan di area pengamenan Pak D gitu ya. Sekarang jadi ngomong-ngomong di sini ya, bercurhat, mengungkapin rasa, walau nggak tahu siapa pendengarnya ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bercurhat di sini dengan baik ya, daripada bercurhat di bawah pohon. Ya, belum tahu bawahnya ya. Sekarang Pak D belum tahu nih. Mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi pemilik koperasi, mungkin menjadi investor, mungkin jadi pacarmu, mungkin jadi apalah pokoknya. Mungkin juga menjadi pengamen lagi. Ternyata profesi itu tidak tergantung dari kapan modal usaha itu cair. Proposalnya udah bikin-bikin kayak gitu, sudah presentasi ya. Oke, sambil menunggu aja di malam hari ini atau beberapa hari ke depan, menunggu keputusan, semua program berjalan, usaha berjalan, dan insya Allah kita akan bersama lagi untuk memulai usaha baru, memulai pekerjaan baru yang lebih baik ya, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi apapun profesinya, Pak Ade tetap ingin berkarya ya, tetap ingin mencoba, tetap ingin membuat orang tersenyum, karena mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah orang. Tapi kalau kita bisa membuat orang tertawa, tersenyum, bahagia, ya walau hanya sekedar senyum ya, walau sebentar ya, mungkin orang itu menjadi sedikit lebih ringan ya. Dan itu sudah berarti sedekah dari kita. Katanya ada pahala juga di situ ya. Semoga aja kita senyum-senyum terus ya, biar pahalanya mengalir begitu saja ya. Kalau hari ini kamu sedang berganti profesi ya, jangan malu ya. Kalau sedang mencari jalan ya, jangan menyerah. Kalau sedang memulai dari bawah, jangan minder. Karena mungkin yang hari ini terlihat seperti jalan memutar, dan ternyata akhirnya jalan menuju tempat yang sebenarnya ya, ngamen lagi. Jalan sebenarnya kembali kepada habitat lama, ngamen lagi. Pak Ade Borok senang banget ya untuk mengungkapkan ekspresi di lagu ya, lewat lagu, lewat syair gitu ya. Kemudian menjadi pengamen gitu. Dan sekarang belum jelas.
Ya, dan kalau suatu hari nanti Pak Ade berhasil menjadi pengusaha, maka Pak Ade akan mengatakan bahwa ternyata semua profesi yang pernah Pak Ade jalani bukanlah kegagalan, tapi semua itu adalah latihan. Latihan untuk berani, latihan untuk bertahan, latihan untuk menahan lapar, latihan untuk menerima cacian, latihan untuk dipisahkan, latihan untuk belajar hidup, bertahan hidup, dan latihan untuk tetap tersenyum meskipun saldo rekening belum ikut tersenyum. Oke, profesi boleh berganti ya, jangan boleh berubah, jalan boleh berubah, profesi boleh berganti gitu ya, rencana tidak boleh berbelok, rencana boleh belok gitu ya. Tapi selama kita masih mau mencoba, kita belum selesai. Dan kalau ada yang bertanya, besok Pak di Borok mau jadi apa? Ya belum tahu. Kenapa? Ya saya akan tersenyum aja dan berkata seperti ini nanti ya, karena aku yakin nasibku ini masih dalam proses editing, belum di compiling ya. Mungkin juga nasibku perlu di defragmenting, jika nggak bisa di deleting, kalau masih membandel tentu saja formatting. Karena aku yakin suatu hari nanti atau sesuatu ada yang bad sektor yang kemudian harus butuh motivator. Oke, selamat malam semuanya, dan cukup sekian dulu ya celotehan Pak Ade Borok, dan kita ketemu lagi di Sabtu depan. Terima kasih. Salam semuanya, Pak Ade Borok.